Meninggalkan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah dzikraka akhaka bima yukrahu. Menyebutkan sifat saudaramu yang sifat tersebut tidak disukai. Itu namanya ghibah. Bahkan ghibah ini tidak dengan ucapan. Boleh dengan ucapan, bisa dengan tulisan, bisa dengan isyarat mata atau kedipan mata. Semua yang gerak tubuh kita yang menunjukkan meremehkan orang lain, itulah ghibah. Menunjukkan kerendahan orang lain, itulah ghibah. Kadang ini ghibahnya para ulama ada khusus. Apa ghibahnya para ulama, para pencari ilmu? Dia itu pura-pura mendoakan orang, tapi maknanya dia meremehkan. Bagaimana kabar fulan? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada dia. Kan doa kan? Tapi itu di kalangan ulama itu bukan doa itu maknanya ghibah. Artinya orang itu dalam tidak baik begitu. Jadi apapun itu yang menunjukkan meremehkan kerendahan orang lain, itulah yang dinamakan dengan ghibah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala larang sendiri dalam Al-Qur'an yang kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian ini suka di antara kalian makan daging saudaramu yang mentah? Jadi orang berghibah kata Allah itu sama dengan orang makan daging saudaranya yang masih mentah. Masa pun kita tidak bisa makan kan? Itu diibaratkan begitu. Maka itu dulu di zaman Rasul ada orang dipanggil sama Rasul pagi-pagi waktu puasa. Dipanggil. Coba kamu muntahkan apa yang ada. Kemudian dia memuntahkan, kemudian dia termuntahkan daging tersebut. Kental dia. Kata Rasul, ini sebabnya yang sebelum kamu datang ke sini duduk kamu menghibah teman. Jadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu kalau orang berghibah itu sama dengan jahatnya dengan orang makan daging saudaranya. Aisyah pernah menghibah salah satu istrinya Rasulullah yang bernama Hafsah, yang bernama Sofia. Sofia ini orangnya pendek, tidak layak seperti perempuan lainnya gitu. Jadi kata Aisyah itu kepada Rasulullah, hasbuka min Sofia kada wa kada. Cukup bagi kamu wahai Rasulullah Sofia yang begini-begini. Dia mengisyaratkan begini-begini artinya pendek. Marah Rasul pada waktu itu. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, laqad takallamti bi kalimatin law muzizat bima'il bahri lamayyazathu. Wahai Aisyah, engkau telah berkata-kata dengan suatu kalimat, andaikan kalimat itu dicampur pada air lautan, pasti air lautan itu berubah dengan sebab kata-kata tersebut. Bagaimana? Kita tahu air lautan itu dari saking besarnya itu banyaknya kayaknya tidak ada yang menajiskan. Biar bangkai bagaimanapun tidak akan berubah. Tapi ketika Sayyidina Aisyah ini menghibah madunya itu istrinya Rasulullah Sofia yang pendek begitu, maka Rasulullah kasih keterangan kepada Aisyah tersebut. Kamu ini sudah berbicara dengan pembicaraan, andaikan pembicaraanmu itu dicampur dengan air satu lautan itu akan berubah dengan kata-katamu. Ini dasarnya ini ghibah. Maka dari itu kata ulama Malikiyah bahwa itu adalah termasuk dosa besar orang ghibah. Dosa besar. Tapi menurut mazhab Malikiyah ini Syafi'iyah khilaf ulama, ada yang mengatakan besar, ada yang mengatakan dosa kecil. Tapi sepakat kalau yang diribah itu hamil Quran, para penghafal Al-Quran, para ulama, maka semua sepakat itu adalah dosa besar. Tahu kita dosa besar? Ketika kita lakukan, kita keadilannya sudah tidak ada. Kita orang fasik namanya sih. Tunggu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita kembali keadilannya kita ini. Ini
hampir ya. Kita ini sehari bukan ya, hampir tidak luput kita ini keseharian ini bergibah. Pertama dulu bagus bicara kita, tegur sapa, ya tanya kabar, lain-lain, terus nyerempet anunya orang. Maka dari itu ketika kita mendengar gibah itu, yang pertama sama dengan kemungkaran yang lain, tegur dengan dengan sikap kita. Tidak bisa tegur dengan ucapan, tidak bisa yaitu dengan hati. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang menegur dengan hati itu hendaknya dibarengi dengan kebencian dalam hati. Sebab kadang orang dengar orang gibah, tapi di hatinya dia senang ingin mendengarkan ini. Nah, ini katanya orang munafik yang begini. Lisannya bilang suruh berhenti orang bergibah, tapi di dalam hatinya ini suka itu mendengarkan. Dan dengan enak ini kalau gibah. Biar ngantuk kita ini ketika sudah gibah ini dengar jadi segar ya. Dari itu Bapak Ibu, mari kita saling mengingatkan tentang gibah ini, terutama yang digibah itu para ahli ibadah. Hindari itu. Terutama yang digibah itu orang-orang ahli ilmu agama. Itu hindari. Adapun kesalahannya mereka, urusannya mereka itu. Kenapa kita yang membahas? Kan begitu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita malam hari ini, dan mohon maaf tidak seperti biasanya karena kita akan